modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya akan tanya Bapak Ibu guru, budaya positif. Kalau saya bicara tentang budaya positif, panjenengan yang terpikir di pikiran panjenengan itu apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Kalau kita kerja di SMA Negeri 2 Trenggalek, karena kita belajar di instansi sekolah, hal-hal baik apa yang panjenengan pahami selama ini? Datang tepat waktu, terus saling menyapa, oke. Menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, bagus. Jadi seperti ini Bapak Ibu guru ya. Selama ini ada yang kita dengarkan. Selama ini adalah peraturan, betul atau nggih? Nggih, peraturan. Peraturan apa yang kita pahami selama ini? Contoh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita masuk dari jam 7, pulang jam 3:10. Ya, itu rutinitas kita. Itu adalah aturan. Terus Senin sama Selasa, anak-anak pakai seragam abu-abu putih. Selasa, Rabu, Kamis pakai seragam merah. Jumat, Sabtu pakai seragam pramuka. Itu yang kita pahami. Itu adalah aturan. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini itu mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita bahas untuk selanjutnya. Oke. Jadi sebelum kita memulai tentang keyakinan kelas, jadi saya rasa Bapak Ibu di sini belum pernah mendengarkan kata-kata keyakinan kelas, iya kan? Iya. Jadi saya sendiri juga baru tahu mengikuti cara guru penggerak ini, keyakinan kelas. Saya dulu pertama kali keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu yang saya tahu selama ini sudah berpuluh-puluh tahun saya ngajar, yang saya pahami itu adalah peraturan sekolah, gitu. Nah, nanti untuk masuk ke keyakinan kelas perlu Bapak Ibu pahami, karena harus saya sampaikan di sini. Di sini kan mayoritas wali kelas, ya. Nah, wali kelas, jadi harus memiliki kesepakatan dari nilai-nilai kebajikan yang akan mengerucut ke sebuah keyakinan kelas. Apa lagi itu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu? Apa? Jadi sebelum kita masuk ke sana, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, Bapak Ibu. Apa itu? Nah, di sini ada guru mengontrol murid. Yang selama ini Bapak Ibu lakukan tentang pembelajaran di sekolah, apakah Ibu selama ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara? Yaitu pembelajaran berpusat pada murid, ya, atau siswa. Atau Ibu selama ini melakukan teacher center, pembelajaran di kelas, buka halaman sekian, kerjakan halaman sekian. Apakah seperti itu, Bapak Ibu? Enggak, bagus. Jadi yang sekarang itu yang marak, yang di kurikulum Merdeka itu menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sebuah pembelajaran berpusat kepada murid. Apa-apa nilai kebajikan yang harus kita pahami? Nah, nanti kita bahas lagi. Ini tadi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Apakah seorang guru itu hanya mengontrol saja? Tidak. Karena apa? Seorang guru itu harus menuntun, bukan menuntut.
seorang siswa selama pembelajaran di sekolah atau di kelas itu memiliki berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang. Karena murid SMA Negeri 2 Trenggalek itu berbagai macam asal usul daerah. Ada yang dari Dongkok, ada yang dari Munjungan, ada yang dari Pogalan. Bahkan di SMA Negeri 2 Trenggalek itu juga menerima murid inklusif seperti yang Patricia ada di kelas 10-8. Jadi kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ayo, ada yang bisa pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana? Pembelajaran kita itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Contoh, saya ngajar di kelas 10-8 itu ada satu anak yang inklusif. Jadi saya tidak bisa memaksakan pembelajaran saya sesuai dengan karakter saya, harus sesuai dengan kebutuhan saya. Tidak, dan itu tidak diperbolehkan. Saya atau kita sebagai bapak ibu guru itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika ada anak yang super pintar, nah itu bagus. Tapi kalau ada yang anak menengah ke bawah, itu harus kita rangkul, kita dekati apa yang mereka butuhkan. Misal kita mau presentasi menggunakan aplikasi. Oh, ada anak yang belum bisa. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan pendekatan. Kita melakukan apa yang dibutuhkan anak tersebut. Contoh yang pertama, mengunduh aplikasi. Bu, saya belum mengunduh aplikasi. Oke, jadi kita layani mengunduh aplikasi. Bu, saya nggak bisa kan, Pak? Oke, harus kita layani. Jadi kita nggak bisa menerangkan bla 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 langsung ke anak, terus hasilnya bagaimana? Anak nanti nilainya bagaimana? Jadi penilaian atau asesmen itu harus berdasarkan hasil dari pembelajaran itu tadi, kinestetik, audio. Nah, seperti itu harus berdasarkan pembelajaran masing-masing yang dikuasai oleh murid. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita jargon dulu ya, karena kita berada di lingkungan SMA Negeri 2 Trenggalek. Nanti saya ucapkan SMA Negeri 2 Trenggalek, Bapak Ibu ucapkan pasti bisa. 3 kali ya Bapak Ibu ya. SMA Negeri 2 Trenggalek pasti bisa. SMA Negeri 2 Trenggalek pasti bisa. SMA Negeri 2 Trenggalek pasti bisa. Tepuk tangan, terima kasih. Oke. Selain kontrol, kita juga akan membahas makna disiplin. Makna disiplin. Disiplin. Kalau kita paham ya Bu, disiplin itu yang Bapak Ibu pahami selama ini itu apa? Patuh. Taat. Jadi jika anak kita kan bermacam-macam ya karakternya. Ada yang patuh, ada yang tidak, ada yang sedikit nakal, ada yang telat. Nah, seperti itu. Nanti saya kasih video saya dalam menghadapi anak saya yang telat dan emosi Bapak Ibu. Tapi nanti ada sesi sendiri. Oke. Terus selain disiplin ada ini, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, Bapak Ibu. Jadi bagaimana menumbuhkan anak? Dia memiliki motivasi. Apakah itu dari internal dirinya sendiri ataupun dari eksternal? Nah, saya jelaskan di sini. Setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Contoh, ada lomba
ini, saya ikut daftar lomba nyanyi, lomba puisi, lomba film pendek seperti itu. Itu dari bermacam-macam motivasi. Misalkan dipanggillah sama ibu wali kelas, Mbak, sini, nanti kamu ikut lomba film pendek ya. Nanti sama komunitas kelas 10-4 misalkan. Itu motivasi dari mana Bapak Ibu? Dari luar atau dari eksternal? Dari Bapak Ibu guru. Kalau misalkan dia ikut lomba karena aku kepingin bisa nih, aku ingin menunjukkan sesuatu kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tuaku bahwa aku bisa main film meskipun film pendek. Nah, itu kategori motivasi apa Bapak Ibu? Internal, ya. Bagusan mana Bapak Ibu? Motivasi internal maupun eksternal? Internal. Sama seperti nanti Bapak Ibu jika ikut guru penggerak, itu juga motivasinya harus berasal dari internal. Tidak boleh berdasarkan saya ikut disuruh kepala sekolah, terus nanti biar biar nilai di IPM-nya itu bagus. Saya disuruh istri saya karena istri saya itu ngomel kalau saya daftar. Nah, jadi motivasi itu harus berdasarkan internal. Kalau menginginkan hasilnya bagus, kenapa? Motivasi internal itu bisa dijalankan, bisa berbuah nilai bagus itu jika berasal dari diri kita sendiri, ya, seperti itu. Nah, ini ada filosofi dari siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apa maksudnya Ibu? Bisa mengontrol diri sendiri. Oke, bagus, menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi intinya di sini kita sebagai pribadi yang merdeka, bukan diintimidasi oleh orang lain, bukan atas perintah atasan, bukan atas elok-elok teman sejawat atau ikut-ikut bestie. Nah, seperti itu. Jangan. Jadi harus berdasarkan diri sendiri. Karena apa? Kita itu adalah insan merdeka. Panjenengan insan merdeka kalau betul Bapak Ibu? Merdeka. Sama seperti saya itu juga merdeka. Kenapa? Saya melakukan sesuatu itu harus berdasarkan diri saya sendiri. Karena saya adalah insan yang merdeka. Oke, ini masuk ke budaya positif. Ibu, betul ya? Tapi saya kelihatannya mungkin saya menjelaskan ini. Ada budaya positif yang disebarkan di sekolah. Ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Apa bedanya Bapak Ibu? Jadi untuk keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu masih mendengarkan baru-kali ini ya? Ya, sama. Saya juga. Sejak saya ikut TGP ini, saya juga barusan mendengarkan bahwa ternyata kita mengajar di kelas itu harus ada keyakinan kelas. Oh, selama ini. Jadi kalau Bapak Ibu, saya nggak pernah tuh membuat keyakinan kelas. Adanya yang saya tahu peraturan kelas. Ya, enggak apa-apa. Oke. Tapi untuk selanjutnya kalau sudah paham, nanti penjelasan sebetulnya harus ada walah gitu keyakinan kelas itu. Seperti itu. Jadi apa bedanya? Kalau peraturan kelas
Tadi ya, itu contohnya masuk jam 7 pagi, pulangnya jam 3:10, tentang seragam, tentang apa itu, apalagi kalau peraturan sekolah Bapak Ibu. Ya, boleh bawa plastik. Oh iya, karena kita itu ada di sekolah Adiwiyata ya, jadi nggak boleh minum dengan pakai plastik atau botol plastik. Oke, pakai ini apa itu, tumbler, itu peraturan sekolah Pak. Jadi itu masih peraturan sekolah. Oke, sebutkan lagi peraturan sekolah lagi. Jadi nanti penjenengan preso bahwa bisa membedakan antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Ayo coba peraturan kelas yang lain. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dan ketika mau izin harus mengeluarkan izin dulu. Nah, mengikuti pembelajaran itu peraturan sekolahan. Kalau izin dari kelas itu tadi, Bu saya izin ke toilet sebentar, itu adalah keyakinan kelas. Sudah mepet ini bisa, sudah agak paham ini nanti. Jadi apalagi peraturan kelas, peraturan sekolah. Untuk anak perempuan di SMA 2 Tenggara ini tidak boleh bersolek berlebihan. Oke, itu peraturan sekolah karena memang seorang siswa itu tidak diperbolehkan dandan. Karena apa? Nanti kalau dandan itu saingan sama bapak ibu gurunya. Karena ibu gurunya kepengen tampil ya pastilah yang namanya ibu guru pasti dandan soleh pakai lipstick paling nggak cetar lah. Loh, siswa itu kalau saingan sama ibu gurunya, nanti saya juga nggak bisa membedakan antara saya sendiri sama murid saya. Kok bibirnya merah gitu. Jadi itu tidak diperbolehkan di SMA Negeri 2 Trenggalek. Itu peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah. Bapak Ibu wali kelas G. Kalau wali kelas itu pasti ada sebuah kesepakatan. Ya, ibaratnya seperti ini. Anak-anak, sekarang mulai hari ini saya adalah wali kelas 10/4 misalkan. Ada sesuatu yang harus kita sepakati di sini. Karena apa? Saya tidak mau bla 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 bla. Nah, nilai-nilai ini diambil dari nilai kebajikan. Nilai keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Saya kasih contoh ya. Toleransi antar teman. Itu masuk ke keyakinan kelas. Jadi merumuskan nilai-nilai keyakinan kelas itu tidak boleh dengan kata-kata negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas menjaga kebersihan, menjaga kebersamaan, kekompakan, itu keyakinan kelas. Wes mulai paham Bapak Ibu? Nah, oke. Jadi antara peraturan sekolah dengan sebuah kesepakatan merumuskan keyakinan kelas diambil dari nilai-nilai kebajikan itu tadi, tentang kesabaran, tentang tanggung jawab. Kalau tentang tanggung jawab, masalah keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Tanggung jawab kalau meminjam segera dikembalikan. Kan ada anak itu pinjam pulpen, pinjam setek, bablas. Nah, itu belum merupakan tanggung jawab siswa atau keyakinan kelas. Artinya, kalau keyakinan kelas itu sudah dirumuskan, tanggung jawab itu termasuk peminjaman barang harus segera dikembalikan. Seperti itu. Nah, anak-anak kita yang melakukan sesuatu itu pasti melakukan hal yang baik. Seperti itu.
dan mengapa. Nah, di sini ada kelihatan datang tepat waktu. Nah, itu kesepakatan kelas. Mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, terus aktif dalam pembelajaran, itu kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas yang lain juga, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, itu adalah kesepakatan. Tapi jika itu nanti sudah menjadi keyakinan kelas, itu nggak usah ditulis, tapi anak itu sudah paham. Oh, maunya kelas. Oh, maunya Bapak Ibu wali kelas. Oh, maunya Bapak Ibu guru. Saya harus tanggung jawab. Saya harus disiplin. Saya harus lebih sabar. Saya harus lebih toleransi, menyayangi teman, menghargai teman, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya pernah menghadapi siswa yang telat, Bapak Ibu. Ini saya tayangkan, ya. Itu tadi adalah siswa yang tidak semuanya baik-baik saja. Jadi ada sebuah peristiwa itu yang selalu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya telat. Nah, telat itu sebetulnya permasalahan biasa, bukan biasa ya, sering terjadi seperti itu. Jadi kalau sering terjadi, apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Apakah langsung dimarahi seperti itu? Tidak. Oke. Jadi ada win-win solution untuk seorang kasus seperti Dimas seperti itu. Jadi Dimas tadi itu telat, Bapak Ibu. Jadi saya panggil bahwa kenapa? Jadi kenapa anak tersebut itu telat? Pasti ada alasannya. Kenapa anak tersebut itu marah sama temannya? Itu pasti ada alasannya. Makanya tugas kita itu sebagai Bapak Ibu guru itu tidak langsung mengejat dan marah-marah. Harusnya dipanggil dengan kata-kata yang baik, ditanya alasannya apa, terus win-win solutionnya itu bagaimana, seperti itu. Terus ini meneruskan ada peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Coba di sini ada peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan
yang dituju. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju kayak tanggung jawab, sabar, saling menghormati, atau tadi dan bla bla bla. Itu menurut Bapak Ibu apa, Bu? Selalu kembalikan buku di tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab, bagus. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati boleh, saling menyayangi juga boleh. Oke? Terus dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Sabaran. Kesabaran boleh, disiplin juga boleh. Gunakan masker. Disiplin boleh, kesehatan juga boleh. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, kesehatan juga bagus. Saya minta tepuk tangannya. Jadi Bapak Ibu yang akan kita apa itu keyakinan kelas G. G. Nah, di sini perbedaan hukuman atau konsekuensi. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu apa itu? Hukuman, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Bisa kasih contoh? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus dilakukan atau harus terjadi. Bisa kasih contoh konsekuensi yang pernah Bapak Ibu alami di kelas? Coba, Bapak Ibu ngajar di kelas itu sudah bertahun-tahun ya. Artinya setiap murid itu pasti memiliki karakter yang berbeda. Saya sendiri juga pernah ngajar di kelas 19. Ada anak yang izin, Bu, saya izin sholat. Oh iya, sholat kalau diizinin, ya harus diizinin. Padahal pagi istirahat itu sudah ada jam sholat kalau anaknya mau sholat. Nah, tapi di sini Bu izin sholat. Nah, temennya bilang, Mang izin sholat, saya izin sholat. Lah kan izin apa nih? Jadi sholat dua itu 3 kali, Bapak Ibu. Jadi pernah terjadi seperti itu di saya. Jadi konsekuensinya bagaimana? Ya saya panggil pelan-pelan. Itu salah apa tidak? Oh salah Bu. Kamu sadar nggak salahmu? Salah Bu. Jadi nggak harus kamu izin sholat 3 kali. Nggak boleh. Besok nggak usah masuk di kelas saya. Itu tidak diperbolehkan bagi Bapak Ibu guru pengajar. Apalagi di SMA Negeri 2 Kendal itu sekolah ramah anak, Bapak Ibu. Jadi sekolah ramah anak itu bukan berarti nggak boleh marah, boleh, tapi kadarnya itu berapa persen, jangan langsung ngegas, nggak boleh. Jadi harus ditanya alasannya apa, ditanya baik-baik, sadar atau tidak anak tersebut itu salah. Terus kalau sudah sadar, kamu apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu, oke, Bapak Ibu. Contoh sebenarnya seperti itu. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Power. Apa itu power, Bapak Ibu? Kekuatan. Jadi seorang manusia ataupun kita saja itu membutuhkan kekuatan. Kalau kita sebagai seorang guru, kekuatannya apa, Ibu, Bapak Ibu? Kekuatannya apa? Penjenengan datang ke sekolah itu, wah, strong dan cantik dan ganteng. Baru aku nih SMA 2 Trenggalek, numpak motor, habis itu apa kekuatan yang mendorong penjenengan itu apa? Tanggung jawab.
Bapak Ibu ya, nggak apa itu sesuatu yang imbas dari apa yang kita lakukan selama ini. Jadi itu memang kalau misalkan kita kerja, kita dapat gaji itu adalah bonus. Tapi yang paling penting itu adalah perasaan kekuatan itu tadi, semangat, habis itu tanggung jawab, terus apa itu tadi harus menghabiskan materi, rindu sama ketua kelas itu dua terusnya. Itu adalah salah satu ingin satu anak-anak di kelas itu ya boleh ya apa aku kadang yo harus apa itu yo demen karena itu salah satu kekuatan saya kalau nggak demen di kelas saya nggak punya kekuatan karena aku males Kalau aku nggak pilih, bukan ketua kelasnya yang buat. ya tapi itu salah satu apa itu pemicu semangat ya motivasi. Tapi nggak boleh loh bapak kalau kita cewek nggak boleh ya, nggak boleh. Sebenarnya tidak boleh karena bagus. Ya harus punya kontrol, karena bagaimanapun di tempat kerja itu ya nggak boleh pilih-pilih. Terus harus sayang semuanya meskipun kita itu menghadapi siswa yang berdiferensiasi karena kita kembali lagi mengajar itu, belajar itu berbasis kepada murid. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu ada freedom. Apa freedom? Kebebasan berekspresi. Ngajar misalkan, ngajar itu bebas Bu, kita ngajar itu bebas. Contoh saja, saya itu ngajar sejarah. Ini aja contoh kecil. Nanti panjenengan ya bisa menempatkan ini kepada panjenengan. Misalkan saya ngajar sejarah, sebetulnya ngajar sejarah itu nggak boleh mengadakan studi observasi di luar, itu nggak boleh. Saya sudah mengajukan proposal 2 kali kepada kurikulum, nggak diperbolehkan. Tapi saya bebas, yo iso 1 minggu seperti itu. Jadi saya harus memilih waktu-waktu di mana bukan hari kerja. Bu, apakah itu nanti gurunya ikut? Tidak. Jadi nggak harus ikut. Anaknya jalan-jalan, hasilnya senang, tugas terselesaikan, gurunya yo senang, tersampaikan materi. Nah seperti itu. Sebetulnya nggak sejarah saja studi observasi itu. Matematika juga bisa loh bangga. Iya. Jadi misalkan aja ke mall beli kok mall? Indomaret. Beli roti, beli kue itu bisa jadi menggunakan mata uang atau sebagai ekonomi juga bisa. Jadi bisa berkolaborasi dengan bapak ibu guru lainnya. Terus yang ketiga fun. Kebutuhan dasar manusia itu fun. Bahagia. Panjenengan di sekolah di Dr. Belek fun apa tidak? Harus. Kalau saya senang sekali ya, saya itu apa itu sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi di luar negeri ya. Artinya di sekolah swasta Bapak Ibu. Terus kartu di SMA Negeri 2 Tenggara itu adalah sebuah anugerah. Karena apa? Murid-muridnya itu mumpuni, sarana prasarananya bagus, pinggir jalan, suasananya itu bagus, nyaman, teman-temannya itu juga baik, super sekali kalau dia sama ya. Jadi fun itu bukan dari muridnya saja, dari temannya, dari metode pembelajaran kita, dari keadaan kita, dari apa Bu ini? Lingkungannya, kekompakan, ya itu juga salah satu fun. Kemarin itu juga kita makan 1 atau 4
belonging itu, Bapak Ibu. Rasa cinta. Rasa cinta, rasa cinta, rasa cinta, perasaan senang, perasaan sayang, jadi nyaman. Jadi kalau mau ketemu sama anak itu bawaannya itu sayang aja. Nanti kalau sudah sayang, pembelajaran itu ya diselingi dengan guyon, diselingi dengan bercanda. Jadi anak itu tidak merasa guru itu sebagai senioritas. Agar anak menganggap kita sebagai teman, itu bagaimana, Bapak Ibu? Panjenengan pengalamannya ngajar itu sama murid harus sesuai dengan murid sama guru, atau sebagai teman, atau sebagai kontrol, atau sebagai manajer? Coba. Iya, fleksibel. Kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi kontrol. Kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi kontrol, terus ya Fleksibel. ya fleksibel ya Bapak Ibu ya selama ini ya. Ya, Kalau jadi seperti ini, misalkan yang kita hadapi itu akan pasti ada anak-anak yang broken home. Dan dia itu kan mencari simpati pada diri kita untuk sebuah kerinduan, karena di rumah kadang broken home itu bukan belum berarti dia itu kekurangan kadang dia dana malah berlebih hanya mungkin karena kasih sayang dan sebagainya, orang tuanya si bocah itu uang ataupun bahkan dia bermasalah juga keluarganya kayak itu tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana perlakuan kita kepada anak tersebut supaya kita tidak salah melakukan tindakan, karena kadang dia membuat masalah itu bukan karena dia anak nakal, tapi dia ingin dekat dengan kita, ingin diperhatikan dan sebagainya. Bagaimana kita baik Pak Sulvan ya. Saya mencoba menjawab. Atau ada Bapak Ibu guru yang bisa menjawab? Ada? Langsung dari dulu Mas. Oke. Jadi jika ada anak yang mengalami broken home, itu pasti kita telusuri Bapak Ibu. Jadi ditelusuri kenapa anak tersebut itu sampai melakukan hal-hal di luar nalar. Jadi ada yang di luar nalar, ada yang usil sama temannya seperti itu. Jadi setiap anak itu pasti memiliki alasan. Jadi seperti kasus tadi itu didekati dulu, dan face to face. Ya, misalnya alasannya apa, terus tahu nggak kesalahannya apa, terus nanti apa yang akan dilakukan, terus nanti Bapak Ibu guru pasti bekerja sama dengan orang tua juga. Baik, jadi seperti itu Pak Sulvan ya, didekati dulu face to face, dari hati ke hati. Terus seorang guru itu harus bisa menjaga rahasia, apalagi panjenengan sebagai wali kelas, apalagi tidak hanya BK itu. Kalau pendekatan ke setiap anak, cerita itu tidak boleh di-up kemana-mana, hanya orang-orang tertentu yang bisa sebagai konsumsinya. Karena apa? Sebisa mungkin kita mencari jalan keluar untuk si anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut putus sekolah, jangan sampai anak tersebut itu sampai melakukan hal-hal negatif sehingga anak tersebut sampai memutuskan out sampai dari sekolah. Jadi kadang memang persoalan rumah tangga di rumah itu membuat anak yang seusia 16 tahun itu kadang labil.
ikut berkomunikasi berdiskusi dengan anak, akhirnya pun juga masih belum bisa Menyelesaikan. Nah, yang kami lakukan, saya bersama mereka, apalagi sebagai wali Ah. mereka, itu menghubungi orang tua Orang tua. dua-duanya, Kedua. karena mereka sudah berpisah kedua-duanya, terus ya mengorek dalam artian mencari apa penyebab dan apa kendala-kendala di keluarganya yang berhubungan dengan anaknya kok ya, bukan Iya. secara pribadi. Ah. Dan akhirnya kami menemukan oh ternyata begini dan langkahnya adalah anak itu sendiri pun akhirnya didekati secara tidak seperti kayak bertanya. Kebetulan anak didik saya yang kejadian seperti yang ditanyakan Pak Sukman itu laki-laki, bapak BK-nya laki-laki, ini sering diajak keluar kalau pas jam kos atau memang sekali-kali dipanggil keluar diajak ngobrol. Jadi kan saya jalannya bisa ketemu Bisa mengeluarkan yang benar-benar. dan akhirnya bisa diusahakan untuk mencari solusinya walaupun belum begitu bisa maksimal tapi sudah Paling tidak si anak sudah mengeluarkan benar-benar. Iya. Jadi di sini bisa disimpulkan bapak ibu guru itu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer itu yang paling tepat. Memang posisi bapak ibu guru menghadapi murid seperti itu. Ada beberapa ada posisi kontrol, ada posisi teman, ada beberapa. Tapi yang paling tepat itu posisi manajer. Karena apa? Itu tadi yang kasusnya Bu Ambar itu tadi, itu bisa ditarik kesimpulan bahwa si anak tersebut itu butuh kepercayaan. Ya, jadi kalau BK-nya perempuan, belum tentu anak tersebut mau bicara. Nah, karena BK-nya laki-laki sama laki-laki, otomatis si anak itu merasa percaya bahwa oh Pak ini itu bisa saya percaya. Nah, tepuk tangan buat Bu Ambar. Ya. Berapa besar sebuah pesan tersampaikan kepada anak-anak? Pesan itu apa yang kita sampaikan? Pesan itu apa yang kita maksud? Saya kasih contoh. Nah, misalkan kamu jangan makan waktu pelajaran. Nah, itu kan berupa kata-kata atau nada suara atau nonverbal. Ini ada ya kata-kata. Nah, kamu jangan makan di saat pelajaran. Nah, jadi nada suaranya. Nah, kamu jangan makan. Itu ikut kata-kata, ikut nada suara sama. Kalau nonverbal enggak ya? Nonverbal itu kan tanpa kata-kata. Oke. Ya toh? Enggak ya? Kan misalkan iya, ada aspek kan begini, misalkan ada anak makan. Nah, itu sudah nangkep kan anak. Nah, dia sudah memberikan alat apa tuh alat makannya kan seperti itu. Jadi panjenengan biasanya menghadapi anak-anak itu menggunakan kata-kata atau nada suara atau nonverbal. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Kadang saya juga menggunakan ketiganya. Kadang wes mentok itu pakai nonverbal malah. Langsung ini begini. Itu anak-anak sudah sadar malah. Tapi kalau dengan kata-kata begini, anak itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi kalau misalnya kayak nada suara kita sampai tinggi, nada pakai A, hai, seperti itu. Jadi panjenengan itu harus paham ini kepada setiap anak itu tidak boleh pakai nada suara tinggi, apalagi semangat juga sekolah ramah anak lagi. Ya, oke. Nah, posisi kontrol ini ada
belajar bagus. Nah, pendekatan kita terhadap anak-anak itu pakai restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya kasih contoh video saya ini menghadapi anak yang emosi, Bapak Ibu. Emosi. Nah, yang emosi artinya kita tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang menggunakan menyalahkan atau langsung menghukum. Karena apa? Ini nanti ceritanya Gisel itu marah kepada Sakti karena Sakti itu selalu mencontek tugasnya. Karena dia marah menggebrak meja sehingga terjadi kegaduhan kelas. Seperti itu, makanya saya panggil pelan-pelan, saya tanya ada apa alasannya, pasti ada alasannya, dan ternyata kita juga sadar bahwa dia melanggar keyakinan kelas itu tadi karena tidak bisa melanggar, tidak bisa menahan emosi, kurang sabar, kurang menghormati teman, seperti itu. Jadi sesuatu yang kita lakukan ini diantaranya ini dulu, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu jika melakukan kesalahan itu harus kita menyadarkan diri mereka bahwa mereka itu mengerti apa tidak apa yang sudah dia lakukan. Nah, kalau sudah mengerti, artinya kita memperbaiki hubungan. Nah, jadi tidak serta-merta kita panggil terus baru nesul-nesulan karena muridnya. Nah, iya, jadi kita panggil kamu tuh begini-begini, wah awas weh, nggak boleh seperti itu. Makanya kita dipanggil pelan-pelan, disadarkan bahwa itu nanti si Gisel menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntut, nggak boleh menuntut. Artinya
menyakitkan, sesuatu yang dianggap menyadarkan. Itu cara untuk memperbaiki diri. Nah, kita anak, bagaimana caranya? Kamu nanti akan melakukan untuk hal selanjutnya. Apakah itu nanti akan menggebrak lagi, atau nanti kamu akan marah-marah lagi? Jadi disadarkan si anak bahwa itu perbuatan yang tidak baik, bahwa perbuatan itu menyalahi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus berdasarkan kekuatan karakter, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh menghukum. Kalau menghukum itu adalah sebuah tindakan. Tindakan itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu adalah karakter. Jadi karakter bahwa menyadarkan kesalahan, memperbaiki tindakan apa yang akan dilakukan sehingga si anak tidak merasa bersalah dan tetap sayang kepada bapak ibu gurunya meskipun itu tadi disadarkan. Fokus pada solusi. Jadi seorang bapak ibu guru itu harus fokus kepada solusi. Jadi tidak boleh bapak ibu guru itu mencari-cari kesalahan anak, karena bagaimanapun anak itu perlu bimbingan, perlu tuntunan, bukan tuntutan. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi harus dikembalikan. Ya sudah, kalau kamu sudah sadar, kamu bisa kembali ke kelas dan kamu tetap semangat, kamu tetap senang seperti itu. Jadi dikasih kata-kata motivasi agar si anak tidak merasa bersalah. Ada segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu perlu adanya kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi intinya menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah seperti itu. Jadi setiap anak itu harus dicari solusinya. Itu namanya menstabilkan identitas di segitiga restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan. Jadi yang kita katakan itu adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misalkan tadi menggebrak meja, lebih buruk itu mukul misalkan. Nah, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu kata-kata yang kita sampaikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa pentingnya bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik di hari esok seperti itu? Itu validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan. Apakah nilai-nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah ini, nilai-nilai kebajikan keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan segitiga restitusi yang harus kita sampaikan kepada anak. Setiap anak memiliki masalah. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu bisa melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara di kelas Bapak Ibu masing-masing.
masing-masing. Karena Bapak Ibu di sini kan wali kelas deh. Nah, wali kelas sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh wali kelas saja, tapi dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru, baik di kelas maupun di mana saja setiap ketemu siswa. Jadi kita tidak bosan-bosan mengingatkan tentang keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini sebetulnya sudah kita nyanyikan waktu pagi, jadi tidak usah. Jadi kita menyanyikan ini sesuai dengan penerapan profil pelajar Pancasila, kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya, kayak kita berdoa. Kita sudah melakukan di SMA Negeri 2 Trenggalek itu secara sentral di waktu pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu. Nah, ini profil pelajar Pancasila ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama coba sebutkan Bapak Ibu. Yang pertama, poin pertama di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa. Bagus. Yang kedua, ini ada bergotong royong. Ya. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Dan yang ke berapa itu? Ya, yang kelima itu adalah mandiri. Saya rasa di SMA Negeri 2 Trenggalek anaknya juga sudah menerapkan ini. Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan profil pelajar Pancasila dengan adanya ini ya, apa itu visi sekolah, terus apa itu P5 dan cara pembelajaran yang sudah berbasis murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti itu. Baik, dari sini adakah pertanyaan Bapak Ibu? Monggo, silakan. Monggo. Ayo, monggo. Kalau tidak, saya akhiri. Sekian dulu. Terima kasih atas undangan saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Sekian dulu. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah paham ya tentang keyakinan kelas?
Baiklah anak-anak, kita sudah terkumpulkan keyakinan kelas kita. Ini nanti saya ambil yang serasa kata-katanya sama. Jadi kita tinggal beberapa yang harus kita yakini nanti ya. Ini ditekan. Ini. Ini sama. Jadi nanti yang dia Jadi anak-anak, keyakinan kelas itu tinggal menjalankan piket sesuai jadwal yang disepakati, mematikan kipas angin jika tidak dipakai, terus membayar uang kas setiap bulannya, dan menjaga kebersihan kelas, tidak boleh makan ketika jam pelajaran, oke. Jaga kebersihan kelas, oke. Berteman dengan semua siswa kelas, oke. Menghapus papan tulis sebelum pulang dan sebelum ganti materi pakan, oke. Lebih ditertibkan lagi peraturan kelasnya biar bisa bagus, oke. Setujukah kalian ini dipakai untuk keyakinan kelas kita? Tidak. Sepakat ya. Setelah ini kalau sudah disepakati keyakinan kelas, kita nanti tanda tangan satu kelas itu sebagai tanda kita sudah sepakat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5.
hari-hari selanjutnya kalian harus sepakat meyakini kelas bahwa ini adalah keyakinan kelas kalian. Jadi tidak bisa dilupakan begitu saja. Karena apa? Dengan menjalani keyakinan kelas ini adalah bentuk tanggung jawab kalian. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, saya dari kelas 22. Jadi perasaan yang saya alami adalah senang karena ini salah satu bentuk tanggung jawab dari kami semua, sehingga nanti dengan adanya ini kami menjadi tanggung jawab lagi dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Awanesha Putri Fadila dari kelas 2. Saya senang karena sudah menyepakati kesepakatan dari keyakinan kelas. Karena semua adalah bentuk dari pertanggungjawaban sebagai pelajar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Aulesutoni dari kelas 22. Perasaan saya merasa lebih senang dan merasa lebih adil karena adanya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan bimbingan oleh guru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Satria. Saya telah menyepakati tentang keyakinan kelas